wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kesalahan berbahasa tataran morfologi. Kesalahan berbahasa tataran morfologi pada video pembelajaran kali ini akan dibahas pada 3 sumber kesalahan. Yang pertama, pemajemukan berafiks. Yang kedua, pemajemukan dengan afiks dan sufiks. Dan yang ketiga, perulangan kata majemuk. Pada kesempatan kali ini, kami hanya akan membahas 3 sumber kesalahan berbahasa pada tataran morfologi. Sumber kesalahan berbahasa pada tataran morfologi yang pertama adalah kesalahan pada pemajemukan berafiks. Salah pemajemukan berafiks tentu akan menyebabkan kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan berbahasa pada pemajemukan berafiks dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesalahan kata majemuk berawalan. Yang kedua, kesalahan kata majemuk berakhiran. Berikut adalah contoh kesalahan kata majemuk berawalan. Perhatikan contoh berikut. Beradu cepat. Kata beradu cepat seringkali ditulis serangkai. Kata beradu cepat yang ditulis serangkai merupakan kesalahan dalam berbahasa tataran morfologi. Seharusnya kata beradu cepat ditulis secara terpisah. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kesalahan berbahasa kata majemuk berafiksasi berawalan. Di sini memiliki beberapa contoh kata yang salah dan kata yang benar. Berikut penjelasannya. Contoh yang pertama yaitu kata beradu cepat tanpa spasi itu merujukan pada suatu kata yang salah. Sedangkan kata beradu spasi cepat itu merupakan kata yang sesungguhnya ataupun kata yang sebenarnya. Contoh yang kedua yaitu beralih nama. Beralih nama yang diawali tanpa spasi itu merupakan suatu kata yang merujuk pada kesalahan. Sedangkan kata beralih spasi nama itu merujukan suatu kata yang merupakan kata sebenarnya ataupun yang seharusnya. Contoh yang ketiga yaitu kata menganak sungai. Nah, di sini diawali dengan tanpa spasi menganak sungai itu merupakan kata suatu yang salah. Sedangkan kata menganak spasi sungai itu merupakan suatu kata yang benar ataupun kata yang seharusnya. Contoh yang keempat yaitu dicaci maki. Itu merupakan suatu kata yang salah karena tidak memiliki spasi. Sedangkan kata dicaci spasi maki itu merupakan suatu kata yang benar ataupun yang seharusnya. Contoh yang kelima yaitu kata dicampur aduk. Itu merupakan suatu kata yang salah karena tidak diawali oleh spasi. Sedangkan kata dicampur spasi aduk itu merupakan suatu kata yang benar. Contoh yang terakhir yaitu pecuci gudang, yang di sini dijelaskan tanpa spasi, sedangkan ini merujukan pada kata kesalahan, sedangkan kata pecuci spasi gudang itu menunjukkan suatu kata yang benar ataupun yang seharusnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Contoh kesalahan berbahasa kata majemuk berakhiran, yaitu kata yang sering diucapkan kemudian salah, seperti kata anak asuhan, anak didikan, ayam maduan, bebas hambatan, dan binaragawan. Contoh tersebut merupakan contoh yang salah karena tidak memiliki intonasi yang tepat saat pengucapannya. Seharusnya kata tersebut diucapkan seperti anak asuhan, anak didikan, ayam maduan, bebas hambatan, dan binaragawan. Kata tersebut merupakan kata yang benar karena intonasi pengucapannya tepat dan kata tersebut memiliki akhiran. Sumber kesalahan berbahasa pada tataran morfologi yang kedua adalah kesalahan pada pemajemukan dengan sufiks dan afiks. Salah pemajemukan pada sufiks dan afiks akan menyebabkan kesalahan dalam berbahasa.
Contoh kesalahan berbahasa pemajemukan dengan sufiks dan afiks yaitu bisa kita lihat dalam buku morfologi ini, morfologi bahasa Indonesia. Baiklah, saya ambil dari contoh di anak spasi tirikan. Padahal kalimat yang benar yaitu di anak tirikan. Dia tidak memakai spasi ataupun tanda lain. Yang kedua yaitu dihancur leburkan. Dihancur strip leburkan. Padahal kalimat yang benar hanya dihancur leburkan. Dia tidak menggunakan kata atau tanda yang lainnya. Bisa kita lihat di dalam buku morfologi ini. Contoh lain dari kesalahan berbahasa pemajemukan dengan afiks dan sufiks, yaitu dialih bahasakan. Dialih bahasakan. Padahal kalimat yang benar yaitu dialih bahasakan. Yang kedua yaitu dibagi ratakan. Dibagi tanda strip ratakan. Padahal kalimat yang benar yaitu dibagi ratakan. Yang ketiga, pemberitahuan. Pemberi tanda strip tahuan. Padahal kalimat yang benar yaitu pemberitahuan. Sumber kesalahan berbahasa pada tataran morfologi yang ketiga adalah kesalahan pada perulangan kata majemuk. Salah perulangan kata majemuk akan menyebabkan kesalahan dalam berbahasa yang baik dan benar. Ada beberapa cara yang biasa digunakan dalam perulangan kata majemuk. Kata majemuk merupakan perpaduan dua kata atau lebih menjadi satu kata yang baru. Perpaduan pembentuk kata majemuk itu ada yang sudah berpadu benar dan ada pula yang dalam proses berpadu secara lengkap dan utuh. Kemudian kata majemuk yang sudah dianggap bersatu benar bila diulang. Perulangannya berlaku seluruhnya. Kata majemuk yang belum berpadu itu benar-benar terbukti dalam tulisannya yang masih berpisah apabila diulang seluruhnya atau sebagian. Contoh kesalahan berbahasa pengulangan kata majemuk pada perulangan seluruhnya yaitu besar-besar kecil. Besar-besar kecil merupakan contoh perulangan kata majemuk yang salah. Nah, bagaimana contoh perulangan kata majemuk yang benar, yaitu besar kecil, besar kecil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu contoh lain dari kesalahan berbahasa perulangan kata majemuk. Kata yang sering salah diucapkan yaitu seperti yang pertama biji-biji mata. Kata yang seharusnya diucapkan biji mata, biji mata. Kata yang kedua buah-buah hati. Seharusnya buah hati, buah hati. Lalu yang ketiga, harta-harta hati. Seharusnya harta hati, harta hati. Yang terakhir, kaki-kaki tangan. Seharusnya kaki tangan, kaki tangan. Contoh kesalahan berbahasa perulangan kata majemuk pada perulangan sebagian, yaitu kata yang kurang tepat atau kurang ekonomis jika dilafalkan. Yang pertama, kata abu gosok, abu gosok. Kata yang benar atau lebih ekonomis jika dilafalkan abu atau abu gosok. Kata yang kedua, kata yang kurang tepat atau kurang ekonomis jika dilafalkan kata alat ukur, alat ukur. Kata yang benar atau lebih ekonomis jika dilafalkan alat atau alat ukur. Kata yang ketiga, kata yang kurang tepat atau kurang ekonomis jika dilafalkan cincin kawin, cincin kawin. Kata yang benar atau lebih ekonomis jika dilafalkan cincin atau cincin kawin. Kata yang keempat, kata yang kurang tepat atau kurang ekonomis jika dilafalkan kata hutan bakau, hutan bakau. Kata yang benar atau lebih ekonomis jika dilafalkan hutan atau hutan bakau. Yang kelima, kata yang kurang tepat atau kurang ekonomis jika dilafalkan ikat kepala, ikat kepala. Kata yang benar atau lebih ekonomis jika dilafalkan ikat atau ikat kepala. Selanjutnya yaitu pada kesalahan berbahasa perulangan kata majemuk
lebih dianjurkan pada perulangan sebahagian. Berikut adalah contoh perulangan kata majemuk yang tidak dianjurkan. Rumah sakit jiwa, kereta api cepat, tanah tumpah darah, tukang bubur ayam, wakil kepala bagian. Materi selanjutnya yaitu dalam kesalahan berbahasa tataran morfologi ada yang disebut dengan perulangan kata majemuk. Berikut adalah contoh perulangan kata majemuk yang dianjurkan. Rumah sakit jiwa, kereta api cepat, tanah tumpah darah, tukang bubur ayam, wakil kepala bagian. Pada materi kesalahan berbahasa tataran morfologi, ada yang disebut dengan perulangan kata majemuk yang dianjurkan dan perulangan kata majemuk yang tidak dianjurkan. Tadi adalah contoh perulangan dari kata majemuk yang dianjurkan. Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman-teman saya. Di sini dapat disimpulkan bahwasannya kesalahan berbahasa itu merupakan bagian integral yang dalam proses pembelajaran berbahasa itu sangat penting sebagai alat komunikasi berbahasa. Nah, jadi di dalam ini juga memiliki beberapa praktik yang masih terdapat kesalahan-kesalahan seperti dalam kajian ruang lingkup morfologi. Nah, dari analisis kesalahan berbahasa yang sudah dijelaskan ataupun yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, di sini terdapat bagian isi dapat disimpulkan bahwasannya kesalahan berbahasa itu dalam kajian morfologi terletak pada penggunaan kata afiksasi, penggunaan kata reduplikasi, penggunaan kata majemuk, dan juga pada kata klausa. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.